Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. lagi sama kita di Nikmat Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Aku penasaran nih Pak sama tema kali ini. Karena tadi aku sempat dengar cerita kali ini itu tentang how to survive gitu. Ya emang kan ya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa Zoom yang sudah bergabung bersama kami semua dengan izin Allah. Di live kali ini ya, ini nih sebenarnya orang dekat Papa. Jadi jamaah dekat Papa, tapi juga Papa nggak banyak tahu cerita tersembunyinya gitu. Tapi memang orang ini Masya Allah survive-nya itu saya ngelihat banget gitu karena sedekahnya gitu. Nah, kenapa sih kemudian orang yang sedekah itu bisa bertahan gitu? Karena dia akan menarik kebaikan-kebaikan yang dia nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan kadang-kadang bukan cuma bisa bertahan, tapi dapat sesuatu yang dia nggak pernah perkirakan juga sebelumnya. Itu loh. Misalkan gini ya, pemirsa punya dagangan, katakanlah kerudung, gitu ya. Tapi nggak laku gitu loh. Kemudian satu kerudung pemirsa sedekahin. Di saat yang sama, kalau laku kerudung semua juga nggak bisa selesai masalah gitu. Masalah ini nggak selesai nih Pak Wir. Terus begitu dia sedekah kerudung, Masya Allah gitu. Udah mah kemudian datang rezeki, misalkan katakanlah dia punya duit di orang yang nggak pernah kebayar gitu loh. Tiba-tiba ditelepon misalkan, gue punya duit di lo nih gitu. Gue bayar ya 500.000 gitu loh. Wah kan seneng kan nggak punya duit, barang belum laku gitu. Terus besokannya anak pulang sekolah. Terus ngomong, Mama jadi ada tamu ngedata siapa aja yang belum bayaran satu sekolahan. Terus abang juga dibayarin. Masya Allah kayak gitu tuh. Yang kayak gitu tuh pemirsa. Jadi bagaimana kemudian sedekah. Kayaknya udah di luar deh. Jemput aja. Oh mau jemput aja? Iya jemput aja. Yaudah, oke. Ya, jadi bagaimana kemudian bertahan. Bukan cuma bisa bertahan dengan sedekah itu. Tapi sedekah itu juga bisa gitu Kom. Menarik apa-apa yang masih di luar gitu. Gitu. Kayak magnet gitu ya? Kayak magnet. Makanya kayak misalkan Ustadz siapa Nasrullah misalkan dia bikin magnet rezeki kan. Terus Mas Ipo juga kan bikin tentang keajaiban rezeki. Jadi emang basisnya sedekah. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz. Kayaknya banyak cerita yang saya nggak tahu nih, padahal deket ini kita. Papa aku ambil minuman dulu. Oke, ambil minuman, ambil roti, pisang, sembako. Sama lontong no di sana. Sama lontong. Gorengan. Ini namanya Bunda Sri, pemirsa kami memanggilnya Bunda Sri. Ini ahli sedekah nih, Masya Allah. Masya Allah. Apa aja yang dia punya dia sedekahin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Gimana Bun? Kayaknya ada cerita yang saya nggak ngerti nih, yang Singapura itu saya nggak paham tuh. Belum pernah cerita tuh Singapura. Iya karena apa ya, waktu yang di Singapura itu jadi udah lama kan sebenarnya ngikutin ilmunya guru gitu loh maksudnya. Nah tapi kan Allah belum izinkan untuk mengenal dekat gitu loh. Nah waktu itu yang saya tangkap bahwa saat ada di titik minus ya, terus harus berani coba bersedekah ekstrim gitu loh. Di saat posisi minus? Iya saat posisi minus. Nah saat sedekah ekstrim itu saya benar-benar mengosongkan isi dompet waktu itu. Allah. Saya sedekahin di salah satu masjid di Singapura. Dan Allah langsung jawab. Maksudnya mungkin buat sebagian orang bahwa itu suatu hal kebutuhan kecil. Tapi buat saya itu yakin dari sedekah yang udah saya kasih ke masjid itu gitu loh waktu itu. Apa kebutuhannya itu? Ya waktu itu pasti dari masjid jalan ke mall. Sebenarnya ke mall itu cuma mau menuju pulang ke tempat penginapan gitu. Hotel ya. Cuma si anak ini minta makan. Nah si anak minta makan dan minta makannya tuh di tempat mall itu gitu loh maksudnya. Saya bingung kan, cuma namanya orang tua pengen banget ya Allah
ini anak saya mau makan gitu loh. Duitnya udah disedekahin. Udah disedekahin, udah kosong gitu dompetnya. Tapi ternyata di saku saya tuh masih ada tersisa uang, dan uang itu cukup buat beli makan anak saya gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allah bikin gak ngeliat tuh duit ya. nggak ngelihat, dan saya benar-benar Kalau lupa. ngeliat disedekahin juga. makanya karena memang ada niatnya seperti itu gitu. Jadi itu Mbak, sampai merinding kan Mbak, bahwa yakin banget bahwa saat kita total sama Allah gitu loh, bahwa kita yakin Allah mah mencukupi. Allah ya. mah mencukupi. Nah itu gitu. Walaupun hal itu kecil, tapi kecil saat itu buat saya miracle banget gitu. Iya. Terus katanya yang butuh pampers segala itu? Nah itu juga pas sampai pulang ke penginapan kan gitu loh, udah mau check out. Nah tiba-tiba kan anak masih pakai pampers untuk di pesawat gitu loh. Kemudian dianya pengen ke belakang. Nah di belakang akhirnya kan saya buka tuh pampersnya. Cuma pampers Harci, lihat deh koper udah nggak ada pampers sama sekali gitu loh maksudnya. Nah kok bisa gitu, temen kakak saya itu yang perempuan tahu-tahu telepon ke saya. Ada butuhnya apa gitu loh maksudnya. Ada butuh apa? Saya lagi di market katanya gitu. Saya nggak butuh apa-apa Kak, saya cuma butuh pampers aja. Saya bilang gitu. Terus nanti saya bayar Kak sampai di Indonesia, saya bilang gitu. Iya udah nggak apa-apa Abang. Jadi kan kalau nyambungin ceritanya guru bahwa ya itu Allah bisa kirim malaikat siapa aja gitu loh. Bener. Yang untuk Kok ada yang membantu telepon kita. gitu ya? Iya kok bisa ada yang telepon iya. gitu loh. Saat saya bilang, ya Allah ini gimana nanti di pesawat, takutnya rewel, takutnya gitu, seperti itu. Nah makanya pemirsa, ya Bunda Sri, Kak Wirda, Kak Kumi, saya sering bilang sama ke diri saya dan jamaah, banyakin sedekah supaya nanti dia muncul gitu. Tatkala kita memang membutuhkan. Dan kalau kita rajin sedekah, misalkan dari sekian tahun yang lalu, nah pohon sedekahnya kan gede, gitu kan? Jadi petikannya tuh enak gitu loh. Ya sekali kita metik tuh kayak kebun. Jadi ada cabai, ada tomat, ada bawang, ada terong, ada labu, ada kemudian semangka, pepaya, pisang. Karena banyak yang kita tanam gitu. Beda kalau kemudian kita sedekahnya jarang. Ya, sementara kan ketidakmungkinan selalu terjadi. Persoalan selalu terjadi. Permasalahan selalu terjadi. Kebutuhan, keperluan juga selalu terjadi. Nah Bun, jadi pemirsa, begitu pulang ya, keajaibannya berhenti nggak? Enggak. Nah, udah saya duga. Tapi cerita ini saya belum tahu ini. Dan produser belum ngasih tahu nih. Habis saya merasa dekat kan, paling ceritanya seputar sedekah mobil dapat mobil gitu kan. Sedekah ini dapat